Kehidupan itu memang nggak adil loh. Ada orang yang seumur hidupnya miskin, gitu. Ada orang yang seumur hidupnya kaya, gitu. Ada orang yang pinter enggak, cakep enggak, tapi kaya, gitu ya. Jahat pula, gitu ya. Jadi jangan bilang kalau jahat itu pasti nanti dapat balasannya. Siapa bilang itu? Itu bohong aja itu ya. Karena otak manusia itu berkembang berbeda dengan yang lain, dan di otak kita itu tertanam nilai yang sebetulnya nggak ada sih, gitu. Jadi secara biologi itu baik dan buruk itu ada apa enggak, gitu ya. Misalnya gini, kan kita itu berevolusi, bahwa sifat kita itu berevolusi dan otaknya itu mengenali baik dan buruk, itu juga hasil seleksi alam, gitu. Jadi meskipun yang namanya value itu sebetulnya enggak ada, itu hardwire tertanam dalam otak, gitu. Nah, sebetulnya ini yang menguntungkan bagaimana manusia itu bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar, gitu ya, meskipun nggak saling kenal, gitu. Sehingga manusia itu memungkinkan melakukan domestikasi terhadap binatang-binatang lain. Nah, kalau kita mengamati semua binatang, gitu ya, binatang anak-anak itu, anak-anak binatang atau bayi binatang itu wajahnya ramah semua. Pada umumnya orang itu kalau melihat bayi apapun, wajahnya itu adalah wajah yang ramah menurut kita, gitu ya. Sehingga binatang-binatang yang lebih mempertahankan wajah kebayiannya itu akan menjadi lebih domestikatif ya, domestikus ketimbang yang lain, gitu. Itu bukti bahwa sebetulnya manusia itu bisa mengenali wajah yang ramah, gitu ya. Dan dia itu bisa berkawan dengan wajah yang ramah, gitu. Ya, jadi kalau orang curiga gitu, kita tahu kok curiga, gitu ya, atau tidak suka, gitu. Secara natural atau secara ilmiah baik buruk itu enggak ada, tetapi pada manusia itu hardwired. Lah ya, meskipun kalau kita itu menganalisa yang namanya nilai ini, yang kita temukan adalah paradoks, gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, paradoks misalnya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, gitu ya. Wah, itu adalah nilai luhur, gitu ya. Nilai luhur yang kita pegang. Kita menghargai kemerdekaan hak segala bangsa. Tapi kalau misalkan orang Jawa Timur ingin merdeka gimana? Nggak boleh lah. Itu memang bukan bangsa Jawa Timur, gitu. Jadi kalau kita menganalisa semua nilai ini, yang kita temukan adalah paradoks. Good and evil, baik dan buruk, jahat dan baik, itu bukan dikotomi seperti hitam dan putih. Kalau hitam dan putih ya, kalau nggak hitam ya putih, gitu. Kalau nggak iya ya enggak, gitu. Itu adalah ilmiah ya. Kalau kita berbicara mengenai sains ya, nggak ada nilai di situ. Yang ada benar salah, gitu. Menilai baik dan buruk itu ada dalam otak kita. Tetapi sekali lagi, baik menurutmu, jahat menurutmu, belum tentu jahat menurut orang lain, gitu. Orang kelihatannya melakukan kebaikan, tapi dinilai orang melakukan kejahatan, gitu. Karena kita tidak tahu pada dasarnya itu apa, gitu. Bahkan banyak orang yang yakin melakukan kebaikan, tapi sebetulnya jahat, gitu ya. Misalnya ini ya, namparin anaknya yang nggak mau sholat, itu bagi banyak orang kebaikan itu. Jewer anak itu. Ini demi kebaikan anak lah ya, itu. Jadi batasnya di mana baik dan buruk ini, gitu. Nggak ada batasnya, karena ini adalah spektrum di ujung dan di ujung, tidak ada hitam putih, gitu. Misalnya perang itu, perang melawan Belanda itu, Indonesia Belanda, mesti kamu belain bahwa Indonesia yang baik deh, gitu. Coba kamu jadi anaknya atau jadi noni-noni atau jadi sinyo Belanda, gitu ya, yang bapaknya dikirim bertempur membela keharuman nama negaranya, gitu. Coba gitu. Nilai bahwa yang namanya patriotisme orang Indonesia, begitu dia berpihak kepada lawan disebut sebagai pengkhianat, hukumannya mati, gitu ya. Wah, orang-orang lain ngejar, dibunuh, gitu. Tapi sebetulnya narasi-narasi seperti ini digunakan untuk kita bisa membela kelompok kita, gitu. Jadi yang namanya nilai di otak kita tentang baik dan buruk itu berguna untuk ikatan kelompok. Dan bagi orang-orang yang cerdas, ini digunakan untuk memprovokasi orang melakukan sesuai dengan keinginannya. Misalnya siapa? Raja, gitu ya, kepala suku, gitu ya, pimpinan spiritual, gitu. Itu memprovokasi
untuk kepentingan-kepentingannya itu. Misalnya perang salib gitu ya. 2 abad perang salib itu. Siapa yang untung gitu? Ya raja sama pimpinan agamanya kan ya itu. Sebetulnya orang itu kalau perang itu, mereka itu juga pada umumnya enggan untuk membunuh. Benar nggak, Red? I want you to remember that no bastard ever won a war by dying for his country. What the fuck is wrong with you? What the fuck is wrong? Are you gonna get mad? The only thing is good ass. Come on. Shit. Fuck you. It's cold war. You feel it? Wait until you see. See what? What a man can do to another man. Betul, Dok. Ada penelitiannya di buku itu. Ada penelitian itu. Bahkan kalau diteliti itu, diperiksa lagi, banyak orang itu yang di dalam senapannya itu berisi peluru 2, peluru 3 gitu. Jadi kalau dia itu alih-alih dia menembakkan, dia pura-pura ngisi. Karena kalau ngisi itu nggak harus nembak. Gitu. Jadi dalam perang besar pun orang yang menembakkan pelurunya itu lebih banyak, lebih sedikit daripada yang nembak beneran. Gitu. Nah, dalam hal ini akhirnya disimpulkan bahwa pada dasarnya manusia itu cenderung tidak mau menyakiti gitu. Mereka saling menyakiti kalau diprovokasi gitu. Entahlah provokasi itu nggak tahu itu pemimpin agamamu, pemimpin sukumu, pemimpin itu kamu diprovokasi. Dia bisa saling memprovokasi kalau dalam satu kelompok tanpa disadari. Dan jangan lupa gitu ya, pada saat kita di medsos itu, kita merasa kita sedang bergerombol gitu. Kita mendapatkan orang yang pro dengan kita di Facebook, di Twitter, gara-gara sederhana kita tidak kenal orang. Hanya sering ngelak, kita anggap dia pro dengan kita, jadi gerombol. Itu adalah faktanya bahwa otak kita itu gampang diprovokasi gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mengatakan kita kelompok good atau kelompok evil gitu. Pada dasarnya nggak ada sih dua kelompok ini gitu. Kalau dilihat dari nilai, kita banyak melakukan kebaikan, kita juga banyak melakukan kejahatan. Atas nilai manapun gitu. Orang nggak mau sholat itu kan dianggap jelek oleh beberapa kelompok tertentu gitu ya. Nggak mau berdoa, nggak mau sembahyang itu jelek gitu. Ya memang itu nilai yang dipegang gitu. Sementara ada orang yang berpegang pada nilai yang lain. Gitu. Tetapi ada nilai-nilai yang lebih universal ketimbang nilai yang lebih kecil. Berarti kita ngomongin mengenai yang namanya intersubjektif reality tadi loh ya. Ada intersubjektif reality yang lebih kecil dan diikat oleh intersubjektif reality yang lebih gede. Dan yang makin gede itu mempunyai nilai-nilai yang lebih universal. Tidak ada sih nilai universal itu tidak ada. Lebih universalnya. Jadi yang mutlak baik itu ya tidak ada, tapi lebih baik iya gitu. Nilai itu tidak bisa dikritik sebagai salah atau benar. Misalnya kita mengatakan salah itu bukan salah sih. Kita berpegang pada nilai yang salah itu kalau kamu jawab 2 tambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Yo salah itu. Gitu. Nilai itu mungkin bisa bermasalah, tetapi tidak pernah salah, tidak pernah benar gitu. Ya misalnya kamu keyakinan deh itu. Keyakinan itu tidak pernah salah, meskipun juga nggak pernah benar. Kenapa? Loh, belum pernah terbukti. Gitu. Misalkan, saya meyakini ada kodok berkepala babi yang bersemayam di langit ke-17. Ya terserah. Gitu. Tapi kan saya nggak bisa membuktikan. Gitu. Saya tidak pernah membuktikan bahwa di langit ke-17 sana itu ada kodok berkepala babi. Loh, saya yakin, seyakin-yakinnya. Di kitab primbon saya tertulis kayak gitu. Lah yang nggak apa-apa. Gitu. Itu adalah keyakinan. Tapi keyakinan ini adalah soal baik dan buruk, bukan soal salah dan benar gitu. Ya. Kalau sudah terbukti, ya namanya bukan keyakinan, namanya pengetahuan gitu. Keyakinan saya dibuktikan ada orang yang ternyata menemukan benar-benar tuh ada langit ke-17, dia ke sana, nggak ada itu kodok berkepala babi. Itu sudah dibuktikan, nggak ada. Oh oke. Yang tadinya keyakinan saya berarti akhirnya saya tahu bahwa itu salah. Jadi pengetahuan gitu. Atau
Jadi benar misalnya ada benar orang yang datang, Pak, ternyata ada memang langit ke-17. Kenapa? Saya kemarin ke sana, tuh saksinya banyak tuh gitu ya, itu. Itu keyakinan yang sudah dibuktikan akan menjadi pengetahuan. Ya saja sekarang kita terobsesi bahwa keyakinan kita itu adalah hal yang benar gitu. Padahal yang namanya keyakinan ini perkara value gitu ya. Perkara nilai yang sebetulnya tidak ada dikotomi, yang ada adalah spektrum seperti abu-abu gitu. Sekali lagi, kalau kita bertanya secara biologi yang namanya jahat dan baik atau good and evil itu ada enggak? Kalau biologinya manusia, otaknya manusia ada gitu. Karena itu value yang tertanam dalam hardwire di otak kita. Meskipun kalau dianalisa ya kita menemukan paradok di situ gitu ya. Memang otak manusia itu ya memang nggak ilmiah sih otak kita itu ya, dan nggak penting itu. Kita hidup itu nggak ilmiah gitu. Hanya saja itu kita berhutang pada orang-orang yang ilmiah gitu.